Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berkata, karena begitu besar ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya bagi setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua adalah umat ketebusan darah Yesus. Kehidupan kita yang berdosa, pelanggaran dan kesalahan kita sudah dihapus, sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus, kita semua dibebaskan, kita semua dimerdekakan. Haleluya. Kita tidak akan pernah dapat mengukur kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dengan sungguh hati kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersyukur. Semua kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur, 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 bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Lagi katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat ketebusan darah-Mu Tuhan, ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Karena Engkau Yesus telah lebih dahulu mempersembahkan yang terbaik bagi setiap kami. Amen. Oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Pakai dan urapi setiap kami yang ada sore hari ini. Baik kami sebagai pelayan altar, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami diurapi oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus. Berkaryalah lewat kehidupan kami Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami buka ibadah sore hari ini di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bebas oleh karena kuasa darah Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa, nyatakan kuasa, bebaskan lu. Yesus bangkit, amin.
Amin. Amin. Kita dibebaskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Karenanya hati kita percaya Dia penyelamat kita, Dia gunung batu kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah
hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, layaklah Engkau untuk disembah. Layaklah Engkau untuk dimuliakan Tuhan. Banyak sekali ya kita baca berita maupun media sosial dan lain sebagainya. Kita diminta mempersiapkan diri untuk new normal, normal yang baru, tetap beraktivitas seperti biasa namun disertai dengan protokol-protokol dari pemerintah guna keselamatan kita semua. Tetapi yang saya yakini yaitu Bapak Ibu Saudara, tetap kita saling support, tetap kita menjaga kesehatan tubuh kita, terlebih kesehatan rohani kita. Nah, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul yaitu Roh Kudus Penolongku. Ya, kita membuka dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang 15 sampai ayat 18. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Nah, dari ayat ini kita membaca, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus mengalami kegalauan, ketakutan, karena Tuhan berkata Dia akan pergi. Namun janji Tuhan adalah ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu pribadi dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus juga, ya. Mereka satu pribadi, ya, supaya Ia menyertai kamu dan Ia menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu ada di mana sih? Nah, ini jawabannya di ayat yang ke-17.
roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Orang yang hidupnya dipenuhi, yang Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada orang yang dapat menerima Roh Kudus kalau dia tidak mengenal pribadi Roh Kudus itu sendiri. Jadi orang yang menerima Roh Kudus dikatakan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dan mengenal. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi di mana Roh Kudus bertahta? Di gedung gereja? Bukan. Roh Kudus bertahta di dalam hidup saya dan saudara sekalian. Amin. Jadi tidak ada masalah sih. Memang ada perasaan yang berbeda ya, tetapi gereja juga penting karena kita perlu bersekutu, kita perlu melayani di dalam gereja. Gereja punya tugas penting dalam mengabarkan amanat agung ya, tetapi tidak mengurangi esensi saat kita mengikuti ibadah seperti saat ini. Jadi Roh Kudus diam di dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saat Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan Yesus berdoa selama 10 malam di loteng Yerusalem. Ya, mereka meminta kepada Tuhan terus menerus. Dan seringkali pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, bagaimana sih saya caranya supaya Roh Kudus ini diam di dalam hidup saya, itu gimana sih caranya? Bagaimana sih supaya saya minta penolong yang lain itu hadir dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara, saat kita bertobat, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dan kita membiarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita menyelidiki firman Tuhan, kita berdoa setiap saat, kita minta Tuhan, apakah ini jalan Tuhan? Roh Kudus, tolong tuntun langkah saya setiap waktu. Nah, lewat permintaan setiap waktu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima kalau kita meminta kepada Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita berdoa bukan tentang berkat-berkat jasmani. Tuhan berkati aku, berkati anak-anakku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku. Ya, itu adalah doa yang penting. Tetapi terlebih penting daripada itu, kita harus minta agar Roh Kudus diam dalam hidup kita, bertahta dan memimpin kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana sih kita bisa dapat Roh Kudus? Bagaimana sih supaya Roh Kudus bisa memenuhi kehidupan kita? Perlu kita tahu bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Jadi sama seperti orang lainnya, ya, adalah pribadi. Bagaimana saya mengenal istri saya? Istri saya adalah seorang pribadi. Ya, bagaimana kita mengenal bos perusahaan kita? Dia adalah seorang pribadi. Sama seperti Roh Kudus, dia juga adalah pribadi. Nah, pribadi itu bisa disukakan, bisa disenangkan, juga bisa didukakan. Jadi bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa diam dan Roh Kudus bisa bertahta dalam kehidupan kita adalah kita harus menyenangkan Roh Kudus. Kita baca ayat ini, Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4 dan yang ke-30 ya. Efesus pasal 4 ayat 30. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak ayat ini ya. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32 ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini ayat yang penting, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah,
hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Roh Kudus bisa didukakan enggak? Bisa. Ya, ini adalah sifat-sifat yang dibenci oleh Roh Kudus. Kan firman Tuhan mengatakan, baiklah karakter kita setiap hari harus seperti karakter Kristus. Memang nobody's perfect, gak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita berusaha, yang bisa menyempurnakan kehidupan kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Kita secara daging mau kita berusaha secara maksimal sebagai manusia. Kita menganggap diri kita selalu benar, justru kita dianggap egois. Tetapi mari lihat firman Tuhan saat ini, kita belajar. Ini adalah sifat-sifat yang sangat mendukakan Roh Kudus. Ya, dikatakan ayat 30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ayat 31, kita mendukakan Roh Kudus dengan apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang di antara kamu dan segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau anak muda misalnya dia mau PDKT sama pasangannya, apa sih yang dilakukan oleh seorang pemuda? Dia melihat, waduh, pada pandangan pertama mungkin dia mulai suka, ya. Dia tentu cari tahu namanya, dia tentu cari tahu siapa sih pribadi ini. Udah dapat namanya, lalu apa yang dilakukan? Cari media sosialnya, lihat fotonya, kok sering pakai baju kuning, rupanya dia suka warna kuning. Dilihat, wah rupanya rajin ke gereja. Nah, ya, jadi anak-anak muda cari orang yang takut akan Tuhan. Kalau seorang pemuda dia suka sama seseorang, dia pasti akan cari tahu apa yang disukai, yang dicintai oleh orang yang dia sukai. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita rindu sekali Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita, tentu kita akan berdoa setiap waktu. Kita akan merenungkan firman Tuhan, ya. Kita akan membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan semakin hari dalam kebiasaan kehidupan kita, kita akan tahu apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Betul bukan? Begitu juga dengan Roh Kudus. Firman Tuhan saat ini kita baca, apa sih yang tidak disukai oleh Roh Kudus, ya? Jadi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang ke-29 kita baca, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita membangun kebiasaan baru, habit yang baru. Ya, new normal boleh terjadi, ya. Semuanya akan kembali normal, tetapi semua orang akan berbeda. Mungkin, ya, semua akan pakai masker, tetapi kalau pelayan Tuhan tadi, ya, kalau singer pakai masker kan, ya, suaranya nanti kayak orang pilek, ya. Apalagi pemain tamborin pakai masker bisa sesak napas, Bapak Ibu Saudara, ya, bisa kejang-kejang nanti. Jadi nanti di gereja pun kita mau masuk ke gedung gereja, ya, jangan tersinggung kalau kita mau salaman, tiba-tiba ada orang yang nggak nyaman dengan salaman. Tapi ada ya orang yang oke kalau dia salaman, ya. Jadi misalnya salaman, shalom, ya. Selesai salaman, kebiasaan misalnya, ya. Lalu kita udah lewatin orang itu tiba-tiba ngeluarin hand sanitizer, nyemprot, cuci tangan, ya. Kita jangan lihat ke belakang, saya ini bukan orang penyakitan loh, ya. Kita tersinggung, nggak bisa. Ini adalah normal yang baru. Ya, kita masuk ke gereja tiba-tiba ditembak jidat kita, ya. Jadi ya harus siap lah. Kalau kita masuk mall, kita masuk pusat perbelanjaan, ya. Ini adalah menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kan bagus Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa hidup sehat. Nah, jadi kalau kita mau mengundang Roh Kudus saat kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, tentu kita akan berada pada normal yang baru sesuai dengan standar firman Tuhan. Mungkin di masa lalu kita suka memaki, kita suka ngegosip, kita suka
geram, kita menyimpan akar pahit, ya harus new normal dong. Kan kita kita warga negara kerajaan surga. Amin. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga yang kekal, kita harus tahu ada standar apa di kerajaan surga. Hidup seperti apa dalam kerajaan surga itu. Ya, kehidupan yang tidak dendam. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita berdoa, ya, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi jangan bilang Bapak Ibu Saudara, kita kan masih injak bumi, kan kita masih hidup ada salah. Ya benar, memang Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita memaksimalkan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita ini tidak mendukakan Roh Kudus. Amin. Udahlah, geram, kita kasih maaf. Kan kehidupan kita juga bukan berarti kita selalu bisa menyenangkan hati orang lain. Kadang kita keceplosan kata, kita ada salah dalam bersikap. Ya, yang lalu biarlah berlalu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan memulai sesuatu yang baru bersama dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita izinkan Roh Kudus itu tinggal. Tetapi ayat yang ke-32, Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah Bapak Ibu Saudara ya. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, inilah yang disuka oleh Roh Kudus ketika kita ramah seorang terhadap yang lain, ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tujuannya Dia adalah mengampuni segala dosa kita. Dia rindu agar kita tinggal bersama-sama dengan Dia dan memerintah selama-lamanya dengan Tuhan. Karena itu Dia, Yohanes 3:16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan telah memberi teladannya, ya, teladan yang terbaik dalam kehidupan kita, tidak lain tidak bukan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Dia harus memikul kayu salib yang kasar, yang berat. Dia dipakaikan mahkota duri. Tuhan Yesus ditelanjangi, Dia diludahi, Dia dipukul. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Manusia seringkali khilaf, seringkali mengambil keputusan yang salah karena emosi sesaat. Tetapi ada satu yang harus kita kalahkan dalam diri kita, adalah ego kita, adalah gengsi kita, adalah kesombongan dalam hidup kita. Saya gak mau minta maaf, aku kan gak salah. Semua orang punya mindsetnya masing-masing. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan firman Tuhan. Berusahalah mengampuni, berusahalah hidup ramah. Bapak Ibu Saudara, lewat tragedi COVID-19 ini, siapa yang bisa berusaha mencegah? Walaupun banyak konspirasi di luar, ini adalah virus ciptaan, ini adalah penyakit ciptaan, ya, yang terinfeksi di Indonesia udah 23.000 orang, bahkan bertambah. Tetapi puji Tuhan saat ini sudah menurun, ya. Tetapi mari kita lihat, even gereja sekalipun libur sudah hampir 3 bulan, menjalani bulan yang ketiga. Siapa yang bisa mencegah pandemi seperti ini? Global, seluruh dunia terkena pandemi ini. Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada. Banyak orang yang bilang, waduh, mending lihat musuh yang kelihatan. Ini kita menghadapi yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma saat ini kita menghadapi yang tidak kelihatan. Seringkali kita menghadapi ego kita yang tidak pernah kelihatan. Seringkali kita menghadapi kesombongan kita yang tidak pernah kelihatan. Kita gak pernah melihat apa itu egois, tapi kita tidak bisa menghadapi itu. Kita gak pernah melihat apa itu kesombongan, tapi kita gak bisa menghadapi itu. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita bisa, kita mampu, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Kita menyembah Tuhan. Kita izinkan Tuhan hadir. Dan biarlah Tuhan menjamah hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita membaca ayatnya yang terakhir. Dalam Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi ketika kita undang Roh Kudus, pasti ada buah-buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu Saudara kita di gereja berbahasa lidah, kita melayani luar biasa, tetapi sampai di rumah kita maki-maki pembantu kita. Kita kelihatan super di gereja, tetapi saat di tempat kerja, wah, kehidupan kita tidak mencerminkan Kristus. Kita baca ini. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, ini diajarkan dari sekolah minggu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan diri kita. Karena Roh Kudus yang memampukan. Saat kita marah, emosi, kita mau memaki orang, Roh Kudus bilang sabar. Saat kita sedih, kecewa sekali karena ada orang yang fitnah kita, menjelek-jelekan kita, Roh Kudus bilang sabar, miliki kasih. Saat kita sedih, Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan. Amin. Kesabaran, kemurahan hati saat kita melihat keadaan pandemi ini. Wah, semua orang bertahan hidup, berusaha. Ada yang jualan online. Pernah gak Bapak Ibu Saudara buka WA, ada teman Bapak Ibu Saudara yang jualan, jual kue, jual makanan. Loh, temanku ini dulu pengusaha, sekarang semua jadi pengusaha kuliner, rame banget. Wah, tak beli wes, kemurahan, generous heart, milik kemurahan hati. Kita bukan jadi manusia yang egois, tetapi bukan cuman bersimpati, tapi kita mau berempati. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita lihat orang, saakene wong itu, aduh orang itu kasihan ya. Cuman bilang gitu aja ditinggal lalu. Waduh, semua orang jual, kasihan ya, udahlah, bertahan hidup masing-masing. Tapi belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Yohanes 3:16 itu bunyinya, karena begitu besar kasih Allah. Karena itu Tuhan cuma bilang, kasihan ya manusia. Kita semua binasa Bapak Ibu Saudara. Gak ada satu orang pun yang selamat, yang bisa mengikuti standar. Tetapi ketika Tuhan memberikan nyawanya, menebus dosa kita, Tuhan bayar lunas dengan darahnya yang mahal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan saya dan saudara, sehingga ia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia cuman tidak berhenti sampai di bersimpati, tapi dia akan berempati. Bukan melulu bicara tentang materi Bapak Ibu Saudara. Saat kita tahu ada orang yang susah, kita sediakan waktu buat dia. Kita bersedia mendengarkan keluh kesahnya. Kita bersedia berdoa buat dia. Kita bersedia sharing, ya, berbagi pengalaman. Kadang orang itu begitu memendam sesuatu hal sampai dia stres, ya, sampai dia emosi. Dan kalau nyimpannya ini udah berlama, udah berbulan, bahkan bertahun, akan jadi akar pahit. Sehingga dia gak punya teman cerita. Akhirnya dia mendukung dirinya dengan menceritakan kejelekan orang itu kepada orang lain. Kamu tahu gak orang ini? Wah, tetapi orang yang mau mengampuni. Saat kita melihat orang yang marah, muram, murka,
Ada apa sih? Sabar po, cerita sama aku. Kadang orang cuman cerita curhat gitu. Kadang bisa nangis, tapi plong hatinya. Kita bukan cuman mau bersimpati. Kadang saya suka kalau anak-anak muda udah emosi ini di status ya. Waduh, saya nggak tanya di kolom komen ya. Saya tanya, Japri, kenapa kok kamu status kayak gitu? Saya dulu juga sering ya. Kalau kamu cerita, puji Tuhan ya, saya bisa bantu, saya bisa doakan. Gini loh, ini papa mamaku kayak gini. Saya maunya kuliah ini tapi dipaksa. Ya, coba bicara baik-baik. Nah, gitu Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti cuman tentang materi, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus dia akan peka. Wah, ini istriku lagi marah. Wah, anakku kok nggak kayak biasanya. Kenapa sih? Coba cerita. Nah, kenapa sih? Waduh, Pak RT ku ini biasa lewat bilang Assalamualaikum. Nah ini kok lewat disapa betutut. Ya, kita barangkali ke rumahnya Pak Parcel. Pak, wah, puji Tuhan. Pak, saya lihat kok ada masalah apa sih Pak? Barangkali saya bisa bantu. Nah, ini anak Tuhan. Seringkali kita cuman jadi garam di lautan. Cuman menggarami lautan. Konyol nggak Bapak Ibu Saudara? Ada orang lempar garam di laut. Ada orang nyalakan senter di siang bolong. Lucu sekali. Dan inilah fenomena anak Tuhan, orang Kristen saat ini. Seringkali kita cuma menggarami lautan. Orang sudah kenal Tuhan, wah kita baik-baik. Orang yang gak kenal Tuhan, wah nanti. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Amin. Karena itu, ya, jadi garam yang pas di nasi yang tawar, garam akan jadi nasi goreng. Amin. Kalau orang cuman menggarami lautan, orang lihat Bapak Ibu Saudara lihat di grup-grup WA, ya, di grup-grup WA gereja, di grup WA hamba-hamba Tuhan sekalipun, isinya apa? Debat tentang perpuluhan lah, debat tentang 3,5 tahun 7 tahun lah, karena cuman menggarami lautan. Jadi lautan digarami, orang yang kebanyakan garam pasti akan darah tinggi, Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang kebanyakan makan garam darah tinggi. Jadi kita jangan menggarami lautan. Baiklah garam itu dikasih ke nasi yang tawar. Jadi nikmat nasi goreng. Dikasih ke makanan yang hambar jadi nasi goreng. Ya, Injil harus diberitakan kepada orang yang belum kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita nggak membiarkan, ya, kita nggak akan berdiam diri, tapi kita mau undang Roh Kudus dan kita mau menyatakan kuasa Roh Kudus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menutup renungan firman Tuhan saat ini, biarlah kehidupan kita semakin berubah. Bukan cuman karena new normal kita lebih higienis ya, bukan karena new normal ini ya herd immunity, wah keselamatan masing-masing, yang kuat, yang gak kuat ya udah ke rumah sakit. Semua lomba-lomba beli vitamin, minum vitamin C. Jangan lupa kehidupan rohani kita ini juga disuplai ya. Baca firman, Bapak Ibu Saudara. Imun tubuh itu menurun kalau kita takut, kalau kita stres, kita khawatir, bekerja terlalu lelah, lupa istirahat, kurang istirahat. Itu juga bisa, karena itu buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, waduh itu udah ya. Amsal pun mengatakan ya, hati yang patah mengeringkan tulang, tetapi semangat, wah yang luar biasa, semangat dalam kehidupan kita, itulah yang membangkitkan, obat yang manjur ketika kita punya semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Saya undang pemain musik dan singers untuk maju. Kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya.
berjuang. Baik kita yang di rumah menyaksikan video ini, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Telah kulihat, oh terima kasih, Kau baik Tuhan. Amin, amin Yesus. Oh ku berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin kami semua diberkati. Bahkan kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kami semua sidang jemaat, bahkan kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Memberkati kami Tuhan, usaha pekerjaan keluarga kami Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Meskipun banyak sekali yang menderita Tuhan karena masalah ekonomi, masalah apapun, tetapi satu hal yang ingin kami percaya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu ada untuk kami. Engkau sanggup, terlalu sanggup untuk menolong kehidupan kami Tuhan Yesus. Jika saat ini kami ada dalam badai kehidupan, Allah Roh Kudus senantiasa Engkau sertai kehidupan kami, agar bukan keluh kesah yang keluar dari mulut kami. Kami tidak ingin mendukakan Roh Kudus, tetapi biarlah kami selalu menyenangkan pribadi-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, juga memberkati kami semua Tuhan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya Tuhan, kecelakaan, bala sampar, kami tolak tengking di dalam nama Yesus. Menyertai kehidupan kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Allah Anak, penyertaan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami semua pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara terbeban, tergerak memberikan korban persembahan, ada nomor rekening yang tertera di layar. Bapak Ibu Saudara bisa berkorban untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.